Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul negosiasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Salsabila NIM 251, teman saya Enggar Rahayu Melani NIM 252, Muhammad Rafif Noval NIM 253, dan Andrea dari Suara NIM 254. Pengertian negosiasi. Dalam dunia bisnis, negosiasi merupakan aktivitas yang lazim digunakan dalam mencapai suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Salah satu tujuan negosiasi adalah menemukan suatu kesepakatan secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Pengertian negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Yang kedua, menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi antara kedua belah pihak yang mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi suatu proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Yang ketiga, menurut Case, negosiasi adalah proses yang paling sedikit melibatkan dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda yang mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Yang pertama, persiapan yang cermat. Yang kedua, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Yang ketiga, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan pikiran yang terbuka. Yang keempat, pendekatan yang logis untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan serta saling menghormati. Yang kelima, kemauan untuk membuat konsesi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Dalam proses bernegosiasi terdapat 3 tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga peninjauan. Dalam tahap perencanaan terdapat 3, sasaran negosiasi, strategi negosiasi, dan proses negosiasi. Sasaran negosiasi adalah apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Ada 2 jenis sasaran, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar yang merupakan batas minimal yang dapat dicapai dalam negosiasi. Strategi negosiasi merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Ada 3 strategi, yang pertama kooperatif, yang kedua kompetitif, dan yang ketiga analitis. Selanjutnya, proses negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Ada 6 tahapan penting, yang pertama persiapan, yang kedua kontak pertama, yang ketiga konfrontasi, yang keempat konsiliasi, yang kelima solusi, dan yang keenam pasca negosiasi. Selanjutnya tahap implementasi yang merupakan tahapan yang sudah berada pada tahapan perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Di dalamnya terdapat beberapa komponen penting yaitu taktik, keterampilan, dan perilaku negosiasi. Taktik negosiasi dibagi menjadi 4. A. Taktik cara Anda, di mana Anda lah yang berinisiatif dan mempertahankannya, mengendalikan proses negosiasi dan terus menekan. B. Taktik bekerja sama, di mana Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. C. Taktik tidak bertindak apa-apa, di mana Anda tetap bersikukuh pada pendirian sebelumnya dan tidak berubah atau bersikap keras kepala. D. Taktik melangkah ke tujuan lain, di mana Anda yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain, mencoba untuk menghindar agar tidak dibahas lagi. Yang terakhir adalah tahap peninjauan negosiasi. Tahap ini merupakan tahap setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi untuk meninjau kembali apa yang sudah dilakukan negosiator selama bernegosiasi. Tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang berharga. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Keterampilan bernegosiasi. Ada negosiasi konvensional dan non-konvensional.
negosiasi konvensional yang pertama menggunakan pertanyaan terbuka. Keuntungan sangat efektif untuk mengumpulkan informasi dari pihak lawan, memperjelas posisi dan memfokuskan diskusi. Kerugian dapat dianggap sebagai ancaman oleh negosiator. Yang kedua ada menafsirkan atau merumuskan kembali perkataan negosiator lawan dengan kata-kata Anda sendiri. Keuntungannya menunjukkan minat, memeriksa pengertian Anda tentang perkataan pihak lawan, mengukur waktu untuk menyiapkan jawaban Anda, memberikan kesempatan kepada lawan untuk menambahkan sesuatu. Kerugiannya dapat memperlambat proses negosiasi dan memberi kesan bahwa Anda tidak terlibat aktif dalam membuat frustasi. Yang ketiga ada diam setelah suatu pernyataan atau tepat setelah suatu pernyataan dibuat oleh pihak lawan. Keuntungan sangat baik diterapkan oleh negosiator Anda, memaksa pihak lawan untuk berbagi lebih banyak informasi dengan Anda. Kerugiannya dapat dianggap menyinggung, sehingga memancing reaksi negatif dan kecemasan. Yang keempat, menyimpulkan dari waktu ke waktu untuk mencatat poin-poin penting yang tersamar selama negosiasi. Keuntungan dapat digunakan dengan berbagai titik pandang untuk mengukur kemajuan negosiasi dan informasi dengan Anda. Kerugian, hal ini akan memaksa Anda untuk kembali ke poin-poin tertentu yang tidak perlu lagi Anda tutupi. Yang kelima ada menyatakan perasaan dan emosi untuk meredakan ketegangan dan membentuk rasa percaya. Keuntungan terlibat dengan dimensi kemanusiaan dalam negosiasi. Hal ini tidak boleh diremehkan. Kerugian, Anda tahu di mana mulainya tetapi tidak pernah tahu kapan akan selesai. Lalu ada negosiasi non-konvensional. Yang pertama, menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan perumusan ulang atau kesimpulan yang salah. Keuntungan negosiator lawan terpaksa memperjelas posisi dan menambahkan beberapa informasi. Kerugian dapat menyebabkan ambiguitas dan frustasi. Yang kedua ada membesarkan apa yang dikatakan negosiator lawan. Kata-kata yang digunakan adalah selalu, tidak pernah, tidak mungkin, tidak seorang pun, semua orang, dan sangat. Keuntungan sangat baik untuk menempati lebih dahulu posisi ekstrim yang Anda tahu diincar pihak lawan. Kerugian, jika digunakan dengan cara kurang halus, keterampilan ini akan tampak seperti manipulasi murni dan menciptakan jalan buntu. Nomor 3. Gerakan yang tak terduga. Anda mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sedang didiskusikan. Anda beralih ke hal lain tanpa diduga. Keuntungan, menciptakan efek kejutan yang pada akhirnya akan menguntungkan Anda. Negosiator lawan berusaha mengerti apa yang Anda inginkan. Ia kehilangan logika dari argumentasi. Kerugian, berbahaya. Mungkin saja pernah berhasil, tetapi menimbulkan penolakan dan sikap agresif. Nomor 4. Bersikap kasar. Menggunakan ejekan yang mengorbankan negosiator lawan. Keuntungan dapat memicu reaksi yang emosional dan perilaku ofensif. Inikah yang Anda inginkan? Kerugian. Pihak lawan mungkin akan meninggalkan Anda begitu saja. Nomor 5. Menghujani pihak lawan dengan banyak pertanyaan atau terlalu banyak informasi. Keuntungan, negosiator harus mengerti, menimbang, dan memutuskan bagaimana menggunakan informasi tersebut. Anda dapat menolongnya. Kerugian, keberhasilan dengan keterampilan ini tergantung pada kapasitas pihak lawan untuk menyerap informasi dapat menimbulkan kecurigaan. Peran negosiator. Yang pertama, pemimpin. Negosiator yang berperan sebagai pemimpin harus mampu bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan memilih apa konsensi dalam bernegosiasi. Yang kedua, faktual. Negosiator yang berperan sebagai faktual harus mengetahui fakta-fakta dan mampu mendokumentasikan setiap pernyataan yang muncul dalam proses bernegosiasi. Yang ketiga, analitis. Negosiator yang berperan analitis harus mampu menampilkan argumen negosiasi dengan cara-cara yang logis. Yang keempat, relasional. Negosiator yang berperan relasional
harus mampu memperlancar hubungan antar tim negosiasi, membangkitkan dan memelihara relasi dengan beberapa anggota tim bernegosiasi, dan lain-lain. Yang kelima, intuitif. Negosiator yang berperan intuitif harus memunculkan ide-ide dan cara-cara pendekatan baru, pilihan-pilihan potensial dalam bernegosiasi, dan lain-lain. Tipe negosiator. Yang pertama, negosiator curang. Negosiator curang berpikir bahwa bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda dengan menghalalkan segala cara. Yang kedua, negosiator profesional. Negosiator profesional tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, negosiator bodoh. Negosiator bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa keluar sebagai pemenang. Yang keempat, negosiator naif. Negosiator naif yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok permasalahan yang akan dinegosiasikan, bahkan percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Supporting article. Dari artikel di atas dapat disimpulkan bahwa tuntutan ratusan buruh PT Sarali Bodycare menuntut pesangon hingga 8 kali lipat dari gaji tak membuahkan hasil, sebab pihak perusahaan hanya mau memberikan pesangon sebesar 3 kali lipat dari gaji mereka. Akibatnya, tuntutan buruh tersebut harus berakhir di pengadilan hubungan industrial karena tidak menemui kesepakatan di antara kedua belah pihak. Pembahasan. Aksi unjuk rasa PT Sarali dapat dicegah apabila negosiasi antara pekerja dan manajemen perusahaan berlangsung baik. Namun seperti yang dilaporkan di artikel, bahwa negosiasi selalu tidak menghasilkan titik temu atau kesepakatan kedua belah pihak. Bila kesepakatan gagal dicapai, maka negosiasi tidak sampai pada tujuannya. Hal ini disebabkan karena persiapan yang kurang cermat, presentasi dan evaluasi yang kurang jelas dari kedua belah pihak, pemikiran yang kurang terbuka, pendekatan yang kurang baik, dan kurangnya kemampuan membuat konsensi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Dari awal, pekerja maupun pihak manajemen tidak menggunakan strategi kooperatif atau win-win solution, namun menggunakan strategi kompetitif, di mana sama-sama ingin mengalahkan lawan. Hal tersebut dibuktikan dengan pekerja yang menuntut lebih tinggi dan perusahaan tidak menanggapinya. Menurut kami, bila negosiasi dijalankan menggunakan strategi kooperatif, maka kesepakatan akan dapat dicapai. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa baik perusahaan maupun pekerja dalam bernegosiasi sama-sama menggunakan taktik tidak bertindak apa-apa, sikap keras kepala, di mana keduanya bersikukuh pada pendirian masing-masing dan tidak mudah berubah. Menurut kami, apabila mereka menggunakan taktik bekerja sama dalam negosiasi tersebut, maka hasil keputusan kemungkinan besar akan dapat dicapai. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.